Perkenalkan, nama saya Fero Salomolianus Matupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan organizational structure. Nah, ini adalah organizational chart daripada Google yang diambil dari orgchart.com. Bisa dilihat. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan langsung dari orgchart.com-nya. Berikut adalah organizational strukturnya langsung. Kita bisa lihat ada CEO-nya, Sundar Pichai, Fiona Kikoni, Chief People Officer Tom Oliveri, Vice President CEO Team Ben Gomez, Senior Vice President dari Education, Vice President Global Communication Public Affairs itu Cory Dubrowa, Prabakar Rakhavan itu Senior Vice President dari Search Assistant dan Ads, berarti yang semua yang berhubungan dengan iklan-iklan, search dan Google Assistant itu dia yang bertanggung jawab. Jen Fitzpatrick itu dia itu Core Corporate Engineering Team sebagai Senior Vice President. Ruth Porat itu dia itu Chief Financial Officer, di mana dia semua yang berhubungan dengan finansial dia yang bertanggung jawab. Thomas Kurian itu CEO daripada Google Cloud, di mana sebuah produk server yang bisa kita sewa, yaitu saingan daripada Amazon Cloud, dia yang mau bertanggung jawab. Hiroshi Lockheimer yaitu SVP Platform dan Ekosistem, dia yang berurusan dengan perangkat-perangkat lunak ya, seperti Chrome OS, juga OS-OS lainnya. Rick Osterloh, dia itu yang berhubungan dengan device and service, berarti secara hardware-nya itu dia. Philip Slinder, dia itu Chief Business Officer sebagai Senior Vice President. Lauren Tuwil itu Senior Vice President sebagai Chief Marketing Officer. Semua yang dengan permasalahan itu dia yang berhubungan, dia yang bertanggung jawab. Susan, CEO of YouTube, produk Google terkenal, yang menonton video, dia yang bertanggung jawab. Jeff Dean itu adalah Senior Vice President dari Google Senior Fellow AI dan Google Brain. Jadi semua yang berhubungan dengan perkembangan AI, perangkat lunak AI itu Jeff Dean yang bertanggung jawab. Senior Vice President dari Global Affairs dan Chief Legal Officer, jadi semua yang berhubungan dengan hukum-hukum itu Ken Walker yang bertanggung jawab. Seperti itu secara singkatnya. Ini bisa kita klik untuk bawahnya lebih lanjut, itu bisa kita lihat. Untuk bersingkat waktu itu bisa dicek nanti. Sekarang kita akan kembali ke presentasi. Sekarang saya akan menjelaskan pembagian-pembagian daripada organisasi. Salah satunya itu ada work specialization, di mana organisasi itu dibagi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya KFC, dia itu kan ada yang memotong ayam, ada yang juga berhubungan dengan customer. Lebih lanjutnya ini ada organization strukturnya secara operational level. Yang kita lihat ini ada dua ini saja, yaitu ada team member yang berhubungan dengan customer service, berarti yang ada di kasir, yang ada di kasirnya delivery gitu ya, drive by gitu, kasir drive by, itu semuanya customer service team member yang berhubungan dengan interaksi kepada customer dalam KFC. Untuk food service sendiri itu berarti yang memotong ayam, yang menggoreng ayam, menempukkan ayam, yang menggoreng kentang, memasak nasi, itu semuanya daripada food service team member yang berhubungan dengan makanan secara langsung. Yaitu sesuai dengan work specialization-nya, yaitu satu berhubungan dengan customer, dua berhubungan dengan makanannya, seperti itu. Next, saya lanjut akan menjelaskan departmentalization, di mana departemen, setiap organisasi itu membagi departemennya bisa berbagai base daripada variabelnya gitu. Misalkan departemennya itu dibagi berdasarkan product base, berdasarkan function base, geographically base, dan lain-lain. Contohnya ini saya ambil dari Google, yaitu yang di sebelah kiri itu Communication Public Affairs sama Chief Business Officer adalah departemen yang dibagi berdasarkan fungsinya. Satu komunikasi, satu juga Business Officer gitu ya. Itu fungsinya berbeda. Akan tapi yang sebelah kanan itu berdasarkan produknya, produk base berarti ya, yaitu Google Cloud, salah satu produk Google, dan juga YouTube, salah satu produk Google. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat dan bisa simpulkan bahwa Google ini membagi departemennya itu berdasarkan dua, yaitu function base-nya sama
berdasarkan product base-nya seperti itu. Biasanya sih kalau pembagiannya ini function base terlebih dahulu, nanti ada startup yang lainnya. Kalau udah besar baru nanti dibuat departemen sendiri seperti Google Cloud sama YouTube. Selanjutnya span of control-nya. Span of control adalah di setiap supervisor pasti akan mengurusi beberapa employee bawahannya. Nah, span of control adalah nomornya atau numbernya, jumlahnya yang bisa dikontrol oleh satu supervisor gitu. Berdasarkan steemit.com kita ketahui ternyata Google ini approximately ada span of control itu 10 subordinates. Tapi kita lihat sendiri di sini ada 175, 41, 6. Ini tapi bukan belum span of controlnya, tapi jumlah bawahannya yang terregistrasi di org chart. Untuk lebih lanjutnya kita pastikan apakah benar ini 10 subordinates. Kita bisa klik nanti di klik anak panahnya dan terbuka berapa directly-nya yang terregistrasi. Kita akan on dulu ke org chart-nya. Kita pertama-tama tadi Thomas Kurian, CEO Google Cloud. Ternyata kalau kita hitung, Thomas Kurian itu mempunyai 17 orang bawahannya, berarti span of control-nya itu 17 employee ya, lumayan banyak. Banyak, lebih dari 10 gitu ya, approximately. Coba kalau contoh yang lain, Prabhakar Raghavan, dia itu ada 6, hanya 6 ya, 6 bawahan directly-nya, span of control-nya. Hiroshi Lockheimer 6 juga, pas 6. Rick Osterloh dia ada 8, 2 di atas 6 ya. Philip Slinder itu kita back dulu. Dia itu Philip Slinder tadi ya. Philip Slinder itu ada 5 ya, 5 saja cukup. Susan YouTube, ada 6 Susan. Jeff Dean ada 3 dan lain-lain. Itu bisa kita lihat sendiri. Karena kalau kita buka semuanya itu, expand all, kita bisa lihat, banyak sekali ya ternyata organization struktur daripada Google ya. Kira-kira 175 orang tambah 1 berarti 176 orang di sini. Itu pun yang hanya terregistrasi di org chart. Kita akan lanjut lagi presentasinya. Sentralisasi sama desentralisasi. Intinya itu sentralisasi, dia itu mengambil keputusannya secara sentral sehingga hanya atasan yang paling atasnya itu yang mengambil keputusan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Sedangkan decentralization itu pengambilan keputusan itu yang diambil mempengaruhi keseluruhan organisasi itu diinput oleh lower level manager sehingga banyak masukan-masukan daripada lower level manager yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti itu. Ini ada yang bisa dibaca sendiri. Sentralisasi lebih stable, lower level tapi tidak mengambil keputusan dan tidak mau mengambil keputusan karena tidak sering. Decisionnya minor, organisasi bisa failure gara-gara misalkan dalam menghadapi satu krisis itu dibutuhkan pengambilan keputusan dengan cepat. Tapi tidak bisa, company itu large dan implementasinya itu tergantung daripada strategi atasan. Kalau decentralization kompleks, tapi lower level bisa mengambil keputusan sendiri dan berpengalaman. Lower level juga mau mengambil keputusan karena seringnya mengambil keputusan. Decision are significant. Corporate kulturnya itu open, company geographically dispersed, dan efektivitas daripada implementasi tergantung daripada employee-nya atau bawahannya dalam fleksibilitas dan pengambilan keputusan sendiri. Nah, versus contohnya itu untuk decentralization itu adalah Google, di mana Google membagi tim-timnya itu berdasarkan fungsinya dan projectnya, sehingga dia itu work related dan produknya seperti yang tadi saya jelaskan. Akan tapi itu tim-tim di bawahannya itu lebih consist of gabungan daripada small team yang erat, di mana mereka diberi kebebasan dalam memperkembangkan dan menjalani
timnya itu sendiri untuk menuju goals yang telah ditentukan. Jadi goals itu sudah ditentukan, tapi cara untuk mencapai goals tersebut Google itu memberi kebebasan untuk tim-tim mereka, sehingga pengambilan keputusan yang untuk mengambil jalan yang mana itu dibebaskan. Sedangkan KFC itu semua keputusan itu sudah ada standarnya, operasional juga udah ada standarnya, sehingga pengambilan keputusan itu sangat minim untuk lower levelnya. Dan hanya untuk kasus-kasus tertentu saja lower level manager bisa mengambil keputusan yang belum didefinisikan dalam SOP. Seperti itu contohnya. Nah, untuk formalization sendiri, kita bisa ambil KFC, dia itu kan centralized gitu ya. Sehingga semua formalization itu sangat formal dan semua prosedur-prosedurnya itu sudah ditentukan. Walaupun prosedur yang misalkan bisa menyebabkan kerugian gitu ya, bisa menyebabkan kerugian, tapi karena ini centralized dan prosedurnya sudah didefinisikan dengan sangat ketat, dia itu rigid dan tidak fleksibel, sehingga harus diikuti semua standar operational prosedurnya seperti itu. Sedangkan Google kan kita bisa lihat dia itu formalizationnya itu sangat minim, sehingga pengambilan keputusannya atau mengambil jalan yang mana untuk mencapai goalsnya itu dibebaskan. Seperti itu. Dia mirip-mirip penjelasannya dengan centralized sama decentralized. Selanjutnya adalah mekanik dan organik. Untuk mekanik dan organik ini bisa kita lihat sendiri. Dia itu adalah ciri-cirinya sesuai dari 6 penjelasan yang tadi: high specialization, rigid department, clear chain of command, narrow span of control, centralization, dan lain-lain. Kalau untuk organik ini bisa dibaca. Keputusannya itu bahwa yang saya ambil itu Google itu lebih ke organic organization, di mana dia timnya itu functionnya cross functional gitu ya, bisa membantu satu sama lain. Hierarkinya itu juga cross, sehingga CEO itu mempunyai hierarki sendiri, beda dengan CEO-nya Google Cloud, beda dengan finansial dan lain-lain. Informasinya itu free flow of information. Span of control itu banyak, bisa sampai 17 kan, banyak sekali. Decentralization-nya itu itu decentralization seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan formalization-nya low, terendah, seperti yang saya jelaskan juga. Jadi organic itu lebih ke Google. Jadi Google itu lebih ke organic organization. Selanjutnya ada tim struktur, saya jelaskan dengan singkat. Tim struktur ada tim struktur, matrix project struktur, sama virtual dan network struktur. Tim struktur itu adalah organisasi yang dalamnya itu banyak tim-tim gitu ya. Nah, itu advantage-nya itu employee lebih involved, sama barrier antara employee-nya jadi lebih reduce. Disadvantage-nya itu clear chain of command antara tim itu tidak terdefinisikan, sehingga kalau ada masalah itu mereka sulit untuk menyelesaikannya karena chain of command-nya atau leadernya itu tidak jelas. Pressure on teams to performnya itu lebih kuat karena tim-timnya itu kan consist of dengan goals yang berbeda-beda yang membantu satu sama lain, tapi pressure-nya itu jadi lebih berat. Seperti itu. Kalau untuk matrix project structure itu secara singkatnya itu dalam suatu tim, dia juga team base, tapi team base-nya itu memiliki dua tim. Jadi satu tim itu mempunyai dua tim lagi, yaitu secara project base sama secara functionalnya seperti apa. Supaya project base itu, project teams-nya itu akan mengatur jalan kerja daripada functional teams. Akan tetapi untuk masalah fungsional itu sendiri, yaitu seperti keuangan, gaji, dan lain-lain, akan dikontrol oleh functional timnya. Dan jadi salah satunya itu saling mengikat dua-duanya, dan tidak ada yang lebih kuat satu sama lain, functional sama project timnya, dan mereka akan saling membantu. Sehingga advantage-nya itu fluid dan fleksibel, jelas, chain of command-nya, satu megang functional, satu pegang project-nya. Decision making-nya lebih cepat karena jelas juga chain of command-nya,
Disadvantage-nya kompleks untuk assigning people to project-nya. Yang mana yang di functional, yang mana di project base itu susah untuk dibedakan, dan task dan personality may be conflict, bisa konflik, dan jika benar-benar konflik itu susah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada boundary structure di mana bisa ada virtual dan network. Kalau virtual itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, mahasiswa melakukan kelas secara virtual, sehingga dia itu highly flexible dan responsif. Jadi kalau misalkan ada dosen yang tidak bisa ngajar pada hari ini, bisa diganti jadi hari apa, itu pun juga lebih mudah karena kita juga secara virtual bisa waktu regangnya itu lebih banyak gitu ya. Kalau network type of organization itu di mana semua tim-timnya itu bisa jadi di outsourcing secara network. Misalkan contohnya itu ada game yang namanya Second Life. Saya tidak terlalu tahu apa gamenya, akan tetapi developernya saya mengerti bahwa mereka mendevelop game tersebut completely outsourcing ke programmer-programmer di New Delhi, di Jakarta, dan lain-lain, sehingga semua kode-kodenya itu mereka tidak buat kode-kode tidak mereka buat, akan tetapi di outsourcing secara goalsnya. Jadi misalkan untuk jalan kodenya itu di kode misalkan sama orang Jakarta, tapi untuk melompat bisa dikode sama orang India dan lain-lain. Disadvantage-nya lack of control dan communication difficulty. Program tersebut bisa jadi tidak terintegrasi dengan baik. Jadi melompat sama berjalan itu bisa jadi beda sangat berbeda dan tidak sesuai apa yang kita mau karena komunikasinya itu terbatas dan lain-lain. Untuk virtual juga seperti kelas online, kita tidak tahu, dosen tidak tahu bahwa ini mahasiswa mendengar atau tidak, seperti itu contohnya. Lack of control daripada pemerhatian daripada mahasiswanya gitu. Itu merupakan contoh virtual dan network type organization. Nah, berikut merupakan presentasi dari saya. Maaf jika ada salah dalam perkataan, itu karena itu bukan maksud saya. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.